Baik, saya bacakan pertanyaan dari Putri Tangerang. Bu Mevi, boleh dibantu untuk kita terapin anak di rumah step-stepnya untuk kita belajarin anak dalam sehari itu berapa jam, Bu? Apa ada pembagian jam dalam berbagai terapi? Misal untuk FI atas meja dan sensorinya. Itu untuk Bu Mevi ya? Ya, untuk Bu Mevi, Bu. Ayo Bu Mevi. Ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya sih selama ini Nicola saya nggak pernah mentarget ya Bu ya. Mentarget harus sehari berapa jam itu tidak ada. Karena Nicola sendiri sudah bersekolah. Dia juga walaupun di saat pandemi dia juga ada online class. Jadi dia pagi sekolah tuh bisa ada 2 sampai 3 jam sekolah, terus belum lagi ada tugas-tugasnya. Tapi yang jelas anaknya tidak boleh nganggur. Kalau saya sih pribadi seperti itu. Jadi tidak ada target setiap hari itu harus berapa jam, tidak. Apakah harus di meja ataupun nggak harus di meja, yang jelas anaknya tidak boleh nganggur. Kalau saya sih pribadi itu. Jadi Antia, kita belajar tuh bukan berarti harus duduk di meja dengan materi, tidak. Jadi kita belajar tuh bisa dari bermain. Bermain tuh itu yang penting. Makanya saya bilang kembali lagi, anaknya tidak boleh nganggur. Entah itu kita ajak bermain, entah itu kita belajar secara formal ya, secara formal, tulis, baca, tulis, membaca, poin inti di situ, atau kita hanya sekedar berkomunikasi. Kadang-kadang saya ajak dia bernyanyi, ajak dia berpresentasi. Nah, ini ngomong-ngomong soal presentasi, saya sering ya menyuruh Nicholas untuk bicara gitu loh. Bicara itu salah satu untuk melatih dia untuk bercerita. Ini saya masih dalam PR saya untuk bercerita ke depannya. Supaya dia bisa melihat gambarnya dia harus bisa bercerita apa yang dia gambar, apa yang ada di gambar itu. Nah, ini saya termotivasi dengan salah satu, makanya waktu saya ditolak di salah satu sekolah, kebetulan sih saya sempat kecewa waktu ditolak. Tapi saya datangin yang punya sekolah itu, saya datangin. Kebetulan yang punya sekolah itu seorang yang cukup terkenal. Saya nggak perlu sebut namanya, dia cukup terkenal, dia pakarnya hipnoterapi juga. Saya datangin dia. Dia mengungkapkan alasannya kenapa dia menolak. Ya, alasannya dia bisa masuk akal sih, dan dia menyarankan Nicholas untuk homeschooling pertama. Nah, terus saat itu dia bilang seperti ini, kenapa anak ibu nggak di homeschoolingkan saja, dia bilang. Karena kan tidak semua guru atau tenaga guru itu memiliki ilmu untuk mengatasi anak-anak seperti ini gitu loh. Kalau kami menerima, berarti kami bertanggung jawab. Nah, karena kami nggak mampu, makanya kami menolak. Ya, seperti itu. Terus bagaimana kalau homeschooling dengan sosialisasinya? Saya bingung gitu. Dia menyarankan satu, tanamkan rasa percaya diri mulai dari sekarang, dari sejak kecil, dia bilang. Kalau anak itu ibu sudah menanamkan rasa percaya diri, mau dimanapun dia bisa bersosialisasi, karena dia memberikan contoh anaknya. Nah, kalau ibu mencemplungkan dia ke sekolah yang kelas besar, misalkan satu kelas 40-50 orang, berapa sih teman yang dia kenal? 5, 10, 2, ya paling maksimal 5 orang, ya temannya itu aja, dia bilang. Kenapa harus dipaksa? Nah, saya langsung tancap percaya diri. Jadi saya sering melatih dia untuk ngomong, entah itu ngomongnya belepotan, entah itu ngomongnya apa, saya melatih dia di situ. Jadi saya nggak pernah ada kayak terapi khusus ya. Jujur nih, Nicholas juga terapinya juga nggak banyak, nih seminggu cuma 3 jam dia. Ada terapis datang ke rumah 3 jam, seminggu 3 kali, 1 jam saja. Sisanya ya saya handle sendiri. Saya handle sendiri apa? Saya isi dengan kegiatan olahraga, saya isi kegiatan dengan bermain, saya isi membaca cerita, dongeng. Ya, intinya anaknya jangan dibiarkan nganggur, itu aja sih. Dari saya sih gitu. Entah itu hanya berapa menit, entah itu berapa hanya mungkin setiap hari cuma setengah jam atau 15 menit, nanti sorenya 15 menit lagi. Itu nggak apa-apa. Itu pendapat dari saya. Itu dulu. Mungkin bisa apa? Ada pertanyaan mungkin Bu Putri ya tadi ya? Kurang puas atau bagaimana? Ada pertanyaan lagi. Atau nanti bisa WA saya lah.
Ya, Bu Mingse kembali lagi. Terima kasih Bu Mevi. Itu Mevi juga pasti nanti sudah, saya nggak merasa nanti siapapun orang tua bisa mengontak. Kalau belum jelas tadi keterangannya belum bisa melalui WA. Sekarang untuk pertanyaannya untuk Bu Ivon. Nazula, Bu Ivon, Ini ada pertanyaan juga. Untuk semua mom sahabat, apakah elektronik berpengaruh ke anak yang suka mengoceh? Apakah perlu diet elektronik? Baik, cek. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Mbak Nazula. Jadi menurut saya untuk elektronik atau gadget itu benar sangat berpengaruh kepada anak yang mengoceh. Itu juga terjadi kepada anak saya Dian. Jadi kemarin kalau misalnya kita berikan durasi gadget itu lebih banyak atau satu hari misalnya dia 3 jam, 4 jam dengan gadget, dia bakal akan mengoceh. Kenapa? Karena mereka kan tipikal yang melihat screen, mengimitasi apa bahasa yang di situ. Nah, jadi karena mereka nggak paham akan bahasa yang ada di elektronik atau di gadget tersebut, itu akan cenderung jadi mengoceh, steaming nggak jelas gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Nah, jadi kalau untuk diet, bagi saya juga nggak harus didietkan ya, Mbak ya, atau orang yang boleh bertanya tadi siapa saya kurang tahu. Jadi bagi saya tidak didietkan, tetapi boleh diberikan, tetapi dengan durasi tertentu. Misalnya kalau pengalaman saya, Dian itu paling senang screen. Anak-anak kita nggak ada yang nggak suka screen, semua suka screen. Apalagi zaman sekarang ini semuanya udah canggih, semua pakai screen, semua pakai internet. Nah, jadi kalau nggak diperkenalkan juga salah juga di kita, nanti mereka akan gaptek lah gitu. Tetapi tetap dengan didampingi, diberikan durasi yang cukup. Kalau pengalaman di saya, screen itu saya jadikan reinforcer. Kembali lagi, reinforcer itu adalah satu bentuk motivasi dalam bentuk fisik kepada Dian. Jadi pada saat dia sedang terapi, saya bawakan sesi terapi, jadi saya tahu benda apa yang memotivasi dia untuk dia lebih bisa mendengar program dan menjalankan program instruksi tugas dengan baik. Nah, itu salah satunya sih screen tadi, gadget tadi. Jadi saya berikan dia, kalau dia bisa melaksanakan tugas dengan baik, saya berikan reinforcer bentuk rewardnya dengan gadget. Jadi itu saya berikan 2 menit per 2 menit gitu. Jadi saya total durasi satu hari itu saya berikan kepada dia cukup itu 1 jam. Itu pun udah banyak banget 1 jam kalau bagi saya. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di situ. Terima kasih, Bu. terima kasih untuk sharingnya Bu Ivon. Benar sekali nih Bu Ivon ngomong nggak kalau kita nggak boleh sama sekali anak kita jadi gaptek nanti. Kalau dilepas, wah nggak mau melakukan apa-apa yang lain kecuali sama gaptek sama itu gadgetnya terus ya. Oke, sekarang mungkin Nazula dengan ada pertanyaan untuk Bu Siti. Ada Bu, ada pertanyaan untuk Bu Siti. Bagaimana mengenai suplemen Dokter Ali? Begitu. Wah, itu besar. Dijelaskan. Itulah, itu terlalu besar nanti ngomongnya bisa apa memulai suplemen Dokter Ali ya? Iya. Bisa dalam 5 menit Bu atau mau berapa? Nggak apa-apa, dicoba aja ya Bu ya, dijawab ya. Bagaimana memulai suplemen Dokter Ali? Ya, memang ada yang pertama kali apa dulu gitu Bu, yang kedua apa. Jadi itu mah ada yang tergantung kondisi anak juga. Nah, kalau umpamanya juga memulai, nah itu mestinya kalau saran saya mending lihat ininya Dokter Ali yang mulai pertama kali apa gitu loh. Mungkin ada pertanyaan yang lain aja Nazula, itu terlalu besar saya ngomong untuk di. Halo? Ya Bu.
Ya, ada yang lain apa ya, Nazula? Kalau suplemen itu saya memulai itu kalau untuk saya enggak mau menunda. Pokoknya saat itu saya pesan Sinbio dengan Nutracare, siang datang karena pagi Sinbionya harus pagi, Nutracarenya yang saya pakai, langsung pakai 2 tablet. Saya nggak punya pilihan. Paling sedikit suplemen dasar, Nutracare dan Sinbio. Tetapi mungkin saya tambahkan kalau Sinbio anaknya itu sudah disbiosisnya besar. Kalau Sinbionya kadang-kadang dikasih 2 itu langsung ada krisis ya. Jadi anaknya tambah jelek. Nah, karena yang mati itu bakteri yang jelek itu yang mati banyak, anak itu pasti biasanya lebih hiperaktif, nggak bisa tidur. Yang Nutracare itu memang benar Ibu bisa lakukan. 2. Kalau Sinbio saya coba 1 awal. ya memang benar. Kalau awal Sinbio 1 saja. Setelah itu baru yang lain-lainnya mulai naik. Jadi Sinbio semakin hari kita lihat keadaan anak semakin naik. Kalau untuk Biostrat, Aksa sama itu Bu, gimana Ibu? Biostratnya kapan masuk, Aksanya sama vitamin D? Itu setelah Dokter Ali datang kayaknya beberapa bulan kemudian, sebulan apa 2 bulan kemudian baru masuk. Yang awal saya pakai yang dasar dulu karena hanya itu yang ada. Hanya itu yang ada. Seandainya ada lengkap langsung saya pakai lengkap, tapi karena hanya itu yang ada, yang itu yang kita pakai cepat. Oh, mungkin itu Sinbio 1 kapsul, Nutracare 2 sesuai dengan porsi makanan. Gitu ya. Mungkin kalau 2 nggak ngefek harus tambah lagi kayak gitu. Gitu. Kayaknya ini udah jam 5 kurang 1/4 nih. Kita udah terlambat 45 menit dari jadwal yang dijadwalkan. Saya sebagai moderator juga kita udah janjinya 2 jam ya. Sekarang 45 menit. Saya terima kasih banyak untuk semua sharingnya hari ini untuk Ibu Ivon, Bu Siti, Bu Mevi. Terima kasih banyak dan saya juga senang ibu-ibu mau berbagi waktu untuk orang tua yang lain dan ini nomor kontaknya udah di-share di sini. Saya sebagai moderator terima kasih untuk semuanya dan ini pastinya bermanfaat untuk orang tua yang lainnya, apalagi yang pemula ya Bu ya. Ini kayaknya dapat masukan energi. Harus bagaimana kemana bertanya. Kalau untuk orang-orang tua kan kita bisa ngomongnya lebih heart to heart ya. Sama-sama punya masalah yang sama. Dan untuk Dokter Ali jadi juga terbantu, pertanyaannya juga nggak sebanyak seperti kalau orang tua baru kan mesti tanyanya bagaimana. Bagaimana itu jawabannya banyak ya. Nah, mungkin untuk orang tua yang lain jangan lewatkan kesempatan ini bisa bertanya dengan ibu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat berakhir pekan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih Bu Mevi. Terima kasih Bu Mevi. Terima kasih semuanya.